Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan manusia, memberikan kesempurnaan kepadanya berupa hidayah, dan kita semua di sini termasuk orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan hidayah yang Allah sampaikan kepada kita. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apapun yang telah Allah sampaikan kepada kita, apapun yang telah Allah berikan kepada kita, mampu kita jaga, mampu kita rawat sampai dengan hari ketika kita tidak ada keraguan di dalamnya, ketika Allah memanggil kita, ketika Allah meminta kita untuk kembali kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menyesali waktu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita di dunia. Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita idolakan, kita contoh, kita teladani, kita tiru setiap perbuatan-perbuatannya, kita berusaha untuk menepati setiap ucapan-ucapannya, karena kita meyakini tidak ada yang keluar daripada lisan beliau kecuali adalah kebenaran, dan tidak ada yang diperbuat oleh beliau kecuali adalah kebaikan. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita mampu untuk meneladani setiap hal yang beliau sampaikan kepada kita, hingga nanti di hari kiamat keadaan kita adalah bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama dengan beliau di surga, mudah-mudahan sambil memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan kalau seandainya kita mengingat perjumpaan yang kemarin, saya masih ingat bahwa kita berbicara tentang satu hal yang sangat penting di dalam Islam, yaitu adalah perubahan. Jadi kalau kita bahas tentang dakwah, kita bahas tentang Islam, kita bahas tentang Al-Quran, maka semuanya itu mempunyai ujung yang sama, punya muara yang sama. Apa muaranya? Kita bicara tentang perubahan. Maka kalau jadi seorang muslim tapi tidak berubah, berarti itu ada masalah. Kalau datang ke kajian nggak berubah, berarti ada masalah. Kalau baca Al-Quran tapi tidak berubah, itu berarti masalah. Karena inti daripada komunikasi harusnya adalah perubahan. Contoh misalnya, ada orang yang berkomunikasi dengan orang lain. Misal, bapak ngeliat ada orang yang lagi main HP pas pesawat sudah mau take off. Lalu kita bilang sama dia, "Mas, mohon maaf mas, tolong handphonenya dimatiin." Gitu kan ya. Nah, itu kan komunikasi, kan bukan hanya menyampaikan informasi kan ya, tapi yang kita tujukan dengan informasi itu adalah dia berubah. Maka kalau Anda komunikasi niatnya cuma menyampaikan pesan, itu setengah daripada komunikasi. Mendingan gak usah sama sekali. Nah, kenapa? Karena tujuan komunikasi bukan menyampaikan pesan, tapi tujuan komunikasi adalah mengubah. Al-Quran itu bentuk komunikasi, Islam itu bentuk komunikasi, dakwah itu bentuk komunikasi. Artinya kalau ada orang yang sudah tersibghah, sudah tercelup dengan Al-Quran, dia sudah faham dengan Islam, dia datang ke kajian, harusnya ada yang berubah dalam hidup dia. Betul ya? Harusnya kan begitu. Contoh nih misalnya, kalau Anda punya tetangga non muslim misalnya, bukan muslim ya tetangga Anda, taruhlah agamanya lain. Ternyata kalau Anda lihat-lihat aktivitas Anda sama aktivitas dia nggak ada bedanya, Anda perlu menyaksikan agama Anda tuh sebenarnya apa sebenarnya itu kan ya. Karena harusnya ada bedanya. Contoh, dia makan riba santai, Anda makan riba santai juga.
Contoh lagi misalnya, dia kalau misalnya lihat rizki nggak ngitung halal dan haram, Anda lihat rizki juga nggak ngitung halal dan haram. Dia ngelihat cewek jelalatan, Anda ngelihat cewek juga jelalatan. Kalau seandainya semua nggak ada beda, itu kita harus mikir, jangan-jangan agama kita ini bukan Islam. Karena kalau agamanya Islam pasti beda, makannya beda, cara ngomongnya beda, respon dengan satu peristiwa beda, pilihannya juga beda. Maka kalau pilihannya juga sama, yang bukan muslim milihnya ini, Anda juga milihnya ini, itu Anda bermasalah mesti. Nah, kenapa? Karena harusnya ada beda. Saking kemudian berbeda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu belum memulai dakwah. Ketika diadukan kepada istrinya, saya dapat wahyu nih, sambil berkeringat dan segala macamnya, istrinya bilang, saya bawa ke kenalan, dibawa ke pendeta Nasrani atau pendeta Yahudi, pendeta Buhairah, pendeta Yahudi. Nah, ketika dibawa ke pendeta Yahudi itu, apa kata dia? Saya tuh nggak pernah dapat orang yang ketika membawa risalah seperti orang ini Muhammad, kecuali dia pasti akan dibenci sama orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Kalau saja andai saya masih hidup ketika saat itu, maka saya pasti akan membela orang ini. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan hanya sesuatu yang bersifat biasa, tapi sesuatu yang membuat perubahan. Dan kalau bisa dibilang perubahannya radikal. Kok pakai radikal sih? Iya kan, saya radikal nomor 2 se-Indonesia. Radikal itu yang mengakar. Kalau perubahannya sudah mengakar, berarti benar-benar berbeda. Bisa dipahami teman sekalian. Ini yang dibawa oleh Rasulullah. Coba bayangin, andai yang dibawa oleh Rasulullah cuma ngajarin orang berbahasa Arab, kira-kira orang Arab tersinggung atau enggak? Enggak bakal tersinggung. Pasti Abu Lahab bilang, oh monggo, silahkan ngajar, bagus itu, bahasa Arab tuh harus dilestarikan, kamu harus ngajarin pada semua orang seluruh dunia kalau boleh, ajarin aja bahasa Arabnya. Kalau Rasul cuma ngajarin bahasa Arab, beliau nggak akan dibenci. Kalau Rasul cuma datang ngajarin orang ini pakai sorban, pakai gamis, nggak akan pernah dibenci. Kalau Rasulullah cuma datang cuma ngajarin orang untuk berlaku baik, kalau misalnya punya utang bayar tepat waktu, sama orang tua dihormati, Rasul nggak akan dibenci. Tapi yang Rasul bawa adalah sebuah apa tadi namanya? Perubahan. Yang perubahan tuh radikal di zaman itu. Ya gimana nggak radikal? Antum bayangin, orang-orang kafir Quraisy itu ketika mereka punya istri, istrinya itu jadi warisan. Bukan dapat warisan, jadi warisan. Lah kenapa? Karena istri bisa 40, 50 gitu ya. Nah makanya orang-orang muslim zaman itu ketika turun ayat poligami sedih, Pak. Nah kenapa dikurangi harus jadi 4, paham sekalian? Lah antum dapat ayat poligami seneng gitu kan ya, dibicarakan terus. Padahal zaman dulu tuh mental para sahabat dapat ayat poligami sedih. Nggak, saya cuma mau ngomong aja seberapa radikal istri 4 itu, paham teman sekalian? Karena awalnya 40 bahkan ratusan, dan mereka nggak dapat warisan. Cewek-cewek itu ketika suaminya meninggal, dia nggak dapat warisan, bahkan dia diwariskan. Radikal banget. Gimana nggak radikal? Rasulullah mengatakan manusia tuh nggak ada bedanya, mau dia budak, mau dia merdeka, ketakwaannya pada Allah yang membuat dia jadi berbeda. Radikal banget. Maka orang-orang bilang, siapa orang ini? Merusak sendi-sendi kehidupan kita. Kalau seandainya dia dibiarkan ngomong, maka terjadi perubahan. Kita nggak lagi dihormati. Kenapa? Karena kita nggak mau taat pada Allah. Sementara ada banyak orang lain yang mau taat pada Allah. Nasab kita jadi kalah dengan agama. Bagaimana ini ceritanya? Maka saya cuma mau ngomong bahwa Islam itu harusnya membawa perubahan di dalam hidup Anda. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Ja'far bin Abu Thalib ketika dia berdebat dengan Amr bin As, di mana saksinya adalah Raja Najas. Yang dituduhkan oleh Amr bin As kan begitu. Ini ada orang-orang bodoh, anak-anak muda bodoh di tengah-tengah kami. Mereka bawa agama yang baru, tidak mau beragama dengan agamamu wahai Raja Najas, juga tidak mau beragama dengan agama kami, tapi bawa agama yang baru. Dan mereka ini orang-orang bodoh dan buat provokasi di negerinya. Saya khawatir di negerimu juga buat provokasi. Lalu kemudian Ja'far bilang, wahai paduka raja, kami kesini, kami milih tempat ini karena Rasulullah meminta kami untuk memilih tempat ini. Kenapa? Karena Rasul berkata bahwa Raja Najas itu bukan raja yang menzolimi orang. Kami kesini karena kami tahu kamu adil, dan kami kesini karena kami dulu adalah orang-orang tukang makan bangke. Kami dulu nggak hormat sama orang tua. Kami dulu makan darah. Kami dulu berlaku jelek pada perempuan. Kami dulu nggak hormat pada orang tua. Kami dulu bohong. Kami dulu dusta. Kami curang ketika dalam muamalah.
Kami menyembah berhala-berhala sampai datang seorang nabi yang kami ketahui nasabnya, yang kami ketahui betul bagaimana akhlaknya. Dia mengajarkan kami untuk menyembah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Kami disuruh untuk tidak lagi makan bangkai, kami disuruh tidak lagi makan darah, kami disuruh tidak boleh menzolimi sesama, kami harus menjaga hak-hak mereka ketika dalam muamalah. Disuruh kami untuk menghormati orang tua kami, berkata jujur, tidak bengkok sedikit pun. Dan ketika kami melakukan agama kami itu yang baik-baik itu, mereka nggak senang dan mereka menyulitkan kami. Karena itu kami pergi ke sini. Apa yang di highlight di situ? Perubahan dari jelek menjadi bagus. Itu inti daripada Islam. Jadi kalau ada orang mengkaji Islam, kita lihat ada nggak yang berubah dalam dirinya. Kalau nggak ada yang berubah pada dirinya, cari kajian yang lain. Berarti ini kajian ada masalah ini. Atau bahkan berubah, tapi berubahnya lebih hancur. Nah itu bahaya itu. Lah kenapa? Awalnya ngomongannya baik, awalnya temenan, sudah ngaji malah nggak mau temenan sama teman-temannya yang lain. Ini berarti bermasalah kajiannya. Kenapa? Menjauhkan antar manusia. Harusnya orang-orang yang belajar Islam kehidupannya semakin baik, kehidupannya semakin bagus. Itu perbedaan. Nah, maka pada hari ini saya cuma mau highlight bahwa kalau Islam itu intinya adalah apa tadi? Perubahan. Berarti Anda masuk bulan Ramadan, baca Quran yang lebih banyak, dengerin dakwah yang lebih banyak, lalu kemudian paham Islam yang lebih tinggi, berarti harusnya membawa pada perubahan. Perubahan apa yang paling terlihat pada kita? Reaksi kita terhadap satu hal. Itu inti daripada Islam. Makanya Allah katakan di dalam suratul Kahfi kan ya, Allah katakan Allah ciptakan semuanya, ada banyak zinah di situ, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua zinah di dunia, semua perhiasan di dunia itu, semua hal yang Allah ciptakan di dunia itu semua sebagai sebuah walayabluwannakum, itu artinya adalah sebuah tes, sebuah ujian. Bagaimana respon Anda ketika dikasih sebuah ujian? Itu sebenarnya dalam surat Al-Mulk juga sama. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Apa? Untuk kemudian mengetes manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Sama, ketika itu Allah pengen memberikan sebuah ujian agar Anda bagaimana Allah lihat respon Anda terhadap satu permasalahan. Bicara tentang respon ada dua. Satu, respon pencitraan. Dua, respon asli. Sekalian. Apa bedanya respon pencitraan dengan respon asli? Respon pencitraan itu datang karena rancangan, datang karena desain. Tapi respon asli itu datang pada saat yang paling susah dalam kehidupan Anda. Jadi kalau Anda mau ngelihat siapa orang itu, apa aslinya dia, cari dia ketika dia masa-masa lagi paling susah. Kapan masa-masa paling susah? Umar bin Khattab ngasih tahu kita, setidaknya manusia itu bisa dilihat sifat aslinya dalam 3 hal. Satu, ketika lagi muamalah, pas lagi jualan, itu sifat asli orang. Pas lagi jualan, ini pasar kan? Nah, lihat sifat asli orang. Yang pertama, ketika lagi muamalah, lagi berdagang, lagi berjual beli, ini kelihatan sifat asli seseorang. Dia tamak atau tidak, dia jujur atau tidak, semua terlihat di sini. Yang kedua, kata Umar, lihat ketika dia lagi di rumah. Lihat bagaimana ketika dia lagi di rumah, itu keseharian dia, itu sifat aslinya dia. Karena orang nggak akan mungkin bisa menyembunyikan diri lama-lama, nggak mungkin, pasti akan ada keluar. Yang ketiga, pas lagi safar. Nah, pas lagi safar tuh kelihatan sifat asli seseorang. Apakah dia misalnya contoh ibadahnya rajin atau tidak, apakah dia sering baca Quran atau tidak. Nah, itu safar keluar. Maka kalau saran saya, kalau yang di sini mau mantu, gitu kan ya, ada seorang laki-laki misalnya mau nemuin, Pak, saya mau nikah dengan anaknya Bapak, ajak dulu 3 ini, datengin rumahnya, lalu kemudian bermuamalah dengan dia, lihat dia bisa dipercaya atau tidak. Yang ketiga, barengin dia dalam safar. Kalau dia lulus dalam ini, ya minimal kita tahu sedikit banyak orangnya kayak apa. Nah, balik lagi, reaksi orang yang paling original, reaksi orang yang paling jujur itu terlihat pada saat apa? Pada saat-saat susah. Oke, kalau gitu kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita, adalah indikasi kita dalam melakukan sesuatu. Maka kita lihat bagaimana reaksinya beliau, dan ini yang mau kita pelajari. Beliau berdakwah selama total berapa tahun? Berapa tahun? Mau tahu cara gampang tahu Rasul berdakwah berapa lama? Meninggalnya umur 63. Dakwahnya mulai umur 40. Berarti dakwahnya umur berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun dibagi 2, masa Mekah dan masa Madinah. Masa Madinah itu 10 tahun, masa Mekah 13 tahun. Mana yang lebih susah, masa Mekah atau masa Madinah? Mekah. Itulah kenapa 2/3 Al-Quran diturunkan di Makkah. Kenapa? Karena lebih susah dakwah di Mekah daripada dakwah di Madinah.
Kalau di Madinah Rasul sudah punya kekuasaan, di Mekah beliau justru dikuasai dan dizalimi oleh kekuasaan. Itu bedanya. Maka masa Mekah 13 tahun itu paling susah. Nah, di antara 13 tahun yang paling susah ini di masa Mekah, mana yang lebih susah? Awal-awal atau akhir-akhir atau tengah-tengah? Awal, akhir atau tengah? Pilih mana? Awal, angkat tangan. Tengah, angkat tangan. Akhir, angkat tangan. Malah lebih sedikit yang akhir ya. Dakwah itu paling susah yang akhir. Akhir Madinah itu adalah masa-masa paling sulit di dalam dakwah Rasulullah. Tahu dari mana Ustaz? Perhatiin aja ayatnya. Ayat Allah itu awalnya turun itu masih slow. Ibarat kalau nonton film itu pendahuluan dulu sekalian, kan nggak mungkin langsung ngegas. Nah tapi ayat-ayat yang akhir-akhir keluar ini itu ngegas luar biasa. Qul ya ayyuhal kafirun, kapan turunnya? Akhir. Ar-Rahman, kapan turunnya? Akhir. Apalagi yang turun? Nah ini mau kita kaji. Apa ayat-ayat yang turun di akhir-akhir dakwah di Mekah? Itu berarti ayat yang memandu bagaimana harusnya reaksi seorang muslim ketika dapat sesuatu ujian yang sangat berat. Bisa dipahami maksudnya? Berarti tadi dakwah Rasul yang awal, tengah, akhir. Yang mana yang lebih berat? Akhir. Lihat aja ayat-ayat yang keluar di akhir-akhir ketika di Mekah, itu ayatnya makin runtut, makin kemudian kayak nembak, makin kemudian mengingatkan pada akhirat. Amma yatasa'alun anin naba'il azim, dan seterusnya. Itu kan cerita neraka, surga, siksaan segala macam. Itu kan deg-degan. Kenapa? Karena orang-orang di masa-masa akhir itu semakin terfilter. Yang ikut Rasul cuma ratusan, yang keras kepala banyak banget. Makanya itu kemudian makin keras ayat-ayat Allah ketika di akhir. Nah, salah satu ayat yang keluar di akhir-akhir adalah ayat ini keluar mungkin sekitar tahun ke-11 atau tahun ke-12 setelah kenabian. Yang jelas ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang diboikot, dan kita tahu boikot adalah siksaan yang paling berat yang pernah disampaikan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ayatnya? Ayatnya adalah dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut 1-5. Surat Al-Ankabut diawali dengan ayat Alif Lam Mim. Kita sudah tahu itu Allah lebih tahu artinya. Berarti kita nggak bahas karena ini adalah ayat yang Allah lebih tahu artinya. Yang berikutnya, ahasiban nasu ayutroku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau Allah sudah pakai kata-kata am hasib itu mesti ayatnya jadi pasti ayatnya sangat keras. Sangat-sangat penting. Maka Allah dahului ayat dalam surat Al-Ankabut ini adalah ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Saya artiin sedikit. Ahasiba artinya apakah manusia menghitung, apakah manusia menyangka, apakah manusia mengira ayyutraku bahwa mereka dibiarkan oleh Allah begitu saja, ayyutraku mereka ditinggalkan begitu saja, ayyakulu bahwa mereka mengatakan amanna, ya Allah kami beriman kepada Allah, ya Allah kami beriman kepadamu ya Allah, amanna wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak yuftanun, sementara mereka tidak dikasih yuftanun. Kenapa yuftanunnya nggak diartiin? Ini penting karena gini, kalau di dalam Al-Quran kira-kira artinya apa? Apakah mereka dibiarkan mengatakan bahwa mereka mengatakan beriman sementara mereka tidak titiknya apa? Diuji. Oke, itu susahnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa yang terbatas banget. Maka apapun diartikan dalam bahasa Indonesia itu agak sulit. Contoh, yang orang Jawa katakan, yang orang Jawa, Pak tolong artikan grundel dalam bahasa Indonesia Pak. Grundel, orang Jawa, ada yang orang Jawa di sini? Grundel bahasa Indonesia apa? Gerutu itu keluar, grundel enggak. Menggerutu kan keluar, kalau grundel enggak keluar, bukan berarti. Hah? Batin itu bahasa Jawa juga. Apa kira-kira? Dongkol itu juga bahasa Jawa. Ngedumel itu juga bahasa Jawa, dan ngomong-ngomong ngedumel itu juga keluar, bahkan lebih parah daripada menggerutu. Ada nggak padanan bahasa Indonesia dari kata-kata apa namanya? Grundel? Ada. Perasaan dalam hati yang berat banget tapi nggak bisa dikeluarkan, karena kalau dikeluarkan jadi bahaya bang sekalian. Itu grundel namanya. Nggak ada padanan katanya kan ya. Dalam bahasa Sunda banyak banget nggak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Minang banyak banget yang nggak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya banyak kata untuk ujian, tapi di dalam bahasa Indonesia ujung-ujungnya ditulis ujian. Ini masalahnya. Contoh, ada kata-kata ujian yang lain. Contoh, pernah dengar kata musibah?
Idza asobathum musibah, ketika Allah berikan pada mereka musibah. Musibah itu dalam bahasa Indonesia diartikan juga sebagai ujian. Ada lagi kata-kata dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bala. Tahu bala? Pernah main domino? Bala 1, bala 2, bala 3, bala 4, bala 5. pernah main? Bala itu kan artinya ujian. Lah kenapa? Pernah main domino? Ini kayaknya orang-orang beriman semua di sini gak pernah main kartu kayaknya dia. Yang paling sulit bala berapa, Pak? Bala 6. Kenapa? Hisapnya susah banget sekalian. Kalau sudah bala 6 itu ada di situ, sudah ini masalah ini kan ya. Lah orang-orang menilai bala itu adalah ujian. Dalam bahasa Arab bala itu di dalam surat Al-Fajr misalnya. Misalnya Allah katakan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kata-kata di situ mabtalahu asal katanya bala, wala yabluwannakum bisyai'in, sama bala. Bala itu apa? Ujian dalam bahasa Indonesia. Loh kok semuanya ujian? Beda. Ada bala, ada musibah, ada yuftanun, asal katanya fitnah. Semuanya diartikan dalam bahasa Indonesia ujian. Tapi saya pengen kasih tahu dulu kenapa Allah pakai. Apakah kalian merasa Anda beriman, mengatakan beriman, sementara Anda tidak difitnah? Oke, coba kita lihat artinya apa. Pertama, walayabluwannakum, bala. Bala artinya dalam bahasa Indonesia yang paling cocok memang ujian. Kenapa ujian? Karena ketika diuji ada dua respon, respon yang benar dan respon yang salah. Contoh, kaya di dalam Al-Quran itu ujian, miskin itu ujian, bukan musibah ya. Miskin nggak pernah jadi musibah, dan kaya nggak pernah jadi sebuah keberuntungan. Ingat ya, jangan kayak orang-orang di luar sana yang bukan muslim, yang mereka bilang kalau Anda kaya berarti Tuhan seneng sama Anda. Berarti kalau Anda miskin, coba cek pasti Anda ada dosa, gitu kan ya. Contoh misalnya, Ustadz, saya kemarin Ustadz, saya tuh hilang dompet pas belanja di Tanah Abang. Kamu pasti kurang sedekah. Enggak gitu juga kali sekalian. Di dalam Islam, yang namanya ujian itu adalah pemberian Allah sebagai ujian. Tidak ada nilai Allah suka atau Allah tidak suka. Karena ada orang yang dikasih kaya tapi Allah nggak suka, ada orang yang dikasih miskin tapi Allah suka. Kok bisa gitu? Nah coba lihat Nabi Ayub gimana, sakit nggak? Miskin nggak? Tapi Allah suka nggak? Tapi contoh misalnya, Anda pernah parkir di satu tempat, harusnya kan bayar cuma 2.000 tuh. Terus dia bilang, oh ini hari spesial Pak, ini juga tempat spesial, harus bayar sekarang 10.000. Gila, 10.000 bayar? Iya Pak, 10.000. Anda bayar nggak? Anda bayar nggak? Enggak Pak, 5.000 aja. Nggak bisa 10.000. Kalau nggak mobil Anda nggak boleh keluar. Anda bayar nggak? Nih, Anda bayar, Anda kasih, Anda ridho nggak? Ada orang ngasih tapi nggak ridho. Allah belum tentu ngasih kekayaan Allah ridho, belum tentu Allah ngasih miskin Allah benci. Enggak, di dalam agama lain mungkin begitu, tapi di dalam Islam itu semua ujian. Kaya ujian, miskin ujian, pinter ujian, nggak pinter juga ujian. Tergantung kita memaknainya kayak apa. Ada orang pinter sombong, ujian itu jadi buruk buat dia. Ada orang pintar berbagi sama orang lain, mau ngajarin, itu jadi baik buat dia. Ada orang bodoh, dia mau belajar, dia diam dan dia belajar, itu jadi baik buat dia. Ada orang bodoh, sudah bodoh sombong pula, selesai dia, paham sekalian. Nah ini ada ujian. Bala artinya adalah maknanya ujian. Ujian itu tidak ada nilai baik dan tidak ada nilai buruk, karena semuanya adalah bagian daripada ujian. Yang kedua, namanya musibah. Musibah asal katanya asobah. Asobah artinya adalah sesuatu yang mengena. Seperti kalau ada orang manah, kemudian dia melepaskan anak panahnya, nyangkut kemudian ke sasaran, maka dia bilang asobah. Ini kena. Berarti ujian yang namanya musibah harus kena. Kalau nggak kena bukan musibah. Contoh, ada orang punya HP 20, hilang 1, musibah bukan? Bukan, harus ada 19 HP. Tapi kalau misalnya dia cuma punya duit 100.000, ternyata gajian masih 2 minggu lagi, dan dia harus makan dengan duit 100.000 itu, hilang pula, itu musibah. Rasanya tuh kena banget, itu musibah. Berarti ada ujian tipe musibah, ada ujian tipe tes namanya bala, ada lagi yang ketiga namanya fitnah. Oke, kalau gitu fitnah artinya apa? Coba lihat. Orang Arab memakai kata fitnah, asal katanya fatana.
fa, ta sama na sama nun, fatana itu digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan proses pemurnian emas. Contoh, mereka bilang fatang tu zahaban, aku lagi memurnikan emas, aku lagi memberikan fitnah kepada emas. Maksudnya apa? Karena proses pemurnian emas di Arab dulu membuat satu proses itu yang sangat khas. Ngapain? Dibakar, Pak. Emas itu kalau ketemu emang langsung bentuknya cincin? Enggak, langsung bentuknya emas batangan dari tanah? Enggak, bentuknya apa, Pak? Batu, Pak. Batu emas, ada emas yang ada kemudian kotoran dan segala macam, enggak murni. Bagaimana cara memurnikan emas? Difitnah. Bagaimana cara orang-orang Arab memfitnah emas supaya dia murni? Dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sampai emasnya lumer, terpisah kotorannya, jadi emas yang murni. Jadi difahami ya, kalau Anda sudah mengatakan bahwa Anda mau beriman pada Allah, berarti Anda langsung registrasi fitnah. Jelas sampai di sini? Anda registrasi fitnah, langsung auto fitnah. Paham teman sekalian? Jadi kalau ada orang bilang, "Ya Allah, saya mau beriman pada Engkau ya Allah, saya mau agar saya taat pada Engkau ya Allah," langsung muncul fitnah. Kenapa? Allah katakan, setiap yang beriman Allah akan kasih fitnah. Ngerasa nggak sih begitu? Ada orang bilang pada saya, "Ustadz, saya itu pas belum hijrah, hidup saya fine-fine aja Ustadz, hidup bahagia Ustadz, saya sama istri saya nggak ada masalah." Begitu begitu hijrah, langsung dia mau cerai sama istrinya. Padahal sudah hijrah, sudah ngerti agama, sudah mau membenahi diri. Ya Allah, dulu saya nggak sholat Ustadz, usaha saya nggak ada masalah. Begitu saya mau sholat Ustadz, ada aja karyawan bohongin saya, duit saya ditilep, istri saya nabrak orang, harus ganti pakai duit, mobil saya kemudian rusak, keluar duit lagi, anak saya kemudian perlu sekolah yang harus nambah biaya dan seterusnya. Kok tiba-tiba perlu duit semua Ustadz? Dan dia kemudian ngutang kemana-mana. Begitu hijrah. Kenapa bisa begitu? Ahasiban nasu ayyutraku ayakulu amanna wahum la. Ketika Anda mengatakan beriman, Allah kasih auto fitnah. Dan fitnah ini nggak main-main. Dia bukan tes, dia bukan musibah, dia lebih yang ngeri daripada itu semua. Kenapa? Karena ketika dalam panas itu Anda mau melepaskan Islam, Anda mau segera selesai, dan Anda nggak mau lagi dengan Islam, itu fitnah. Maka orang-orang yang beriman pada Allah, Allah akan kasih fitnah. Berarti Allah nggak sayang dong? Oh salah. Yang sebaliknya, justru Allah katakan, kenapa Allah kasih Anda fitnah? Karena Anda emas. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Berarti kalau nggak emas, Allah nggak akan kasih bakar. Contoh, kalau batu yang ada emasnya dibakar, biar batunya hilang, tinggal emasnya dimurnikan. Kalau batu doang, ngapain dibakar? Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, jadi kalau Anda di dalam dunia ini, kalau Anda masih manusia, Anda akan dapat bala, Anda akan dapat musibah. Tapi kalau Anda muslim, Anda dapat tambahan fitnah. Tapi kalau Anda nggak mau dapat fitnah, saya nggak jadi muslim aja, Anda tetap dapat musibah, Anda tetap dapat bala. Tapi masalahnya adalah Anda bukan emas. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Berarti kalau Allah memberikan pada Anda fitnah, berarti Anda sudah dinilai seperti emas. Ada yang datang pada saya, Masya Allah, dulunya keluarga ini laki-lakinya kerja di bank sampai posisi direktur. Anda bisa bayangin lah berapa gajinya kalau sudah sampai posisi direktur. Istrinya juga nggak ngerti Islam, tiba-tiba hijrah. Tahu apa yang terjadi? Suaminya kemudian berhenti, resign dari bank, nggak dapat kerjaan sama sekali, susah, kerjanya serabutan segala macam karena dia nggak ngerti apapun selain perbankan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Istrinya juga nggak punya apa-apa, langsung didakwa punya penyakit, dan penyakitnya susah disembuhkan. Ibaratnya tinggal nunggu mati. Ketika sudah divonis kemudian punya penyakit, apa yang terjadi lagi? Jalan-jalan pergi ke pasar, anaknya ketimpa grinder kopi. Anaknya usianya baru berapa bulan, ketimpa grinder kopi di kepalanya, langsung meninggal. Coba kira-kira gimana? Ujian atau enggak? Bukan, lebih daripada ujian. Bukan musibah, bukan bala, fitnah. Lalu kemudian dia nangis, "Ya Allah Ustaz, kenapa ketika saya hijrah, kenapa saya ketika ketemu Allah malah saya dapat begini?" Saya bilang, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ujian Mbak lebih besar daripada saya, fitnah yang Mbak alami lebih besar daripada saya. Kenapa? Bisa jadi karena Allah melihat Mbak lebih emas daripada saya. Kenapa? Ulama-ulama berkata, ada orang-orang yang ketika dia jadi taat, Allah malah memberikan banyak sekali fitnah pada dia. Kenapa? Ulama-ulama cuma bisa bilang begini, karena Allah senang dengar dia merintih, karena Allah senang dengar dia berdoa. Kenapa? Karena bisa jadi kalau seandainya dia tidak dikasih seperti itu, dia jadi nggak mau berdoa pada Allah. Coba lihat teman-teman sekalian, ngomong-ngomong tentang ujian, yang mana yang lebih banyak lulus? Ujian baik atau ujian jelek? Ujian kaya atau ujian miskin? Yang lebih banyak yang lulus yang mana? Yang lebih banyak yang gagal? Ujian miskin atau ujian kaya?
Ujian kaya tuh lebih susah. Kenapa lebih susah? Lihat aja orang lagi berusaha. Dulunya awalnya bikin bisnis bareng-bareng, pas nggak punya duit bisa bareng-bareng. Tapi begitu dapat profit, langsung ada aja setan yang membisikkan, kayaknya kerjaan gue lebih banyak daripada dia, kenapa baginya sama? Ya nggak sih? Kalau seandainya ada orang tua mati, anaknya orang tua itu nggak meninggalkan warisan banyak, anaknya nggak mungkin ribut. Kapan anaknya ribut? Kalau ada rumah satu, anaknya 7, mana sekalian. Kayaknya gue lebih berharga untuk dapat rumah ini. Kenapa? Ingat ya, yang jaga emak sebelum mati itu saya, bukan kamu. Mulai muncul keributan. Kenapa mulai muncul keributan? Karena ada duit yang mau dibagi. Bisa dipahami Ibu sekalian. Maka Allah pengen memberikan ujian pada dia apa? Supaya dia dekat pada Allah. Kadang-kadang Allah itu untuk ngajarin kita tawakal, bahwa nggak ada yang berarti selain Allah. Itu kadang-kadang harus melalui banyak pelajaran. Dan kadang-kadang ada orang yang nggak dikasih ujian, dia nggak belajar sama sekali tentang tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami sampai di sini Ibu sekalian. Berarti ketika Anda jadi seorang Muslim, begitu Anda berkata, ya Allah saya beriman kepadamu ya Allah, maka apa tadi yang auto tadi? Fitnah, ujian dalam bentuk yang paling berat datang kepada Anda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Bukan karena Allah benci pada Anda, tapi karena Allah sayang sama Anda. Allah pengen Anda keluar dengan semurni-murninya. Karena emas 24 karat pasti lebih mahal daripada emas 22 karat. Tapi jangan juga pulang dari sini langsung update status, alhamdulillah saya tuh emas, makanya saya dapat banyak ujian. Jangan juga. itu untuk antum aja, jangan diupdate, paham sekalian. Artinya Allah kalau ngasih kita ujian, Allah pengen kita jadi murni di hadapan Dia, maka Dia bersihkan kita daripada apapun yang dapat mengganggu ketika kita ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami? Dan ada lagi yang protes, tapi Ustadz, saya tuh merasa sangat berat sekali Ustadz. Gimana ketika saya diuji? Ini saya sangat berat sekali. Kenapa harus kemudian saya diuji? Allah lanjutkan dalam ayat yang berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan Allah telah memberikan ujian ini juga kepada orang-orang yang sebelumnya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, Allah sudah kasih pada orang-orang sebelum kamu. Jadi kamu jangan geeran, kamu jangan baper. Lah kenapa? Jangankan kamu, Muhammad aja dikasih. Jangankan kamu, Adam aja dapat, Ibrahim aja dapat, Daud aja dapat, semuanya dapat. Lalu kenapa Anda tidak dapat? Ada orang yang lebih punya nasab lebih bagus daripada Anda, lebih ganteng daripada Anda, jelas lebih jelas surganya daripada Anda, jelas juga. Dan mereka dapat ujian itu, mereka dapat fitnah itu. Pertanyaannya, kenapa Anda nggak dapat? Coba lihat Rasulullah SAW, bagaimana hidup beliau. Beliau mengatakan, setiap manusia diuji, setiap nabi punya ujian. Dan kata Rasulullah, di antara seluruh nabi, akulah yang paling besar ujiannya, akulah yang paling besar kesakitannya. Kenapa? Jangan bicara tentang halangan dakwah. Beliau ketika sakit aja, sakitnya berkali-kali lipat manusia. Jadi kata Rasulullah, kalau saya sakit, itu sakitnya berlipat-lipat kali Anda. Makanya Rasulullah sebelum meninggal, kita baca dalam sirah, kenapa Rasulullah itu begitu bangun, nanya, sudah azan belum? Kata Bilal, sudah ya Rasulullah. Yuk kita sholat. Rasul wudu, terus pingsan. Bangun lagi, sudah azan belum? Sudah ya Rasulullah. Mana tempat wudu? Saya wudu. Wudu, pingsan. Nah kenapa? Karena meriangnya lebih parah daripada kita. Kita pas meriang aja, wudu aja malas. Rasulullah itu ketika meriang lebih parah daripada kita. Dalam jalan dakwah, beliau banyak sekali menghadapi kesulitan. Beliau menghadapi kesulitan bahkan daripada keluarganya. Ketika ditanya pada beliau, ya Rasulullah, kapan paling sulit dalam hidupmu ya Rasulullah? Rasul bilang, ada. Ketika saya berjalan kaki dari Mekah, mendatangi Bani Thaqif di Taif, dengan harapan bahwa mereka mau menyambut saya, menerima dakwah saya, dan memperkuat Islam, maka Rasul jalan. Bayangkan, dari Mekah ke Taif itu sekarang 3,5 jam. Naik jalan kayak jalan tol, 3,5 jam. Zaman dulu bayangkan Rasulullah jalan kaki dari Mekah naik ke puncak, ke Taif itu puncaknya Mekah. Kemudian sampai di sana belum nyampe, orang-orang sudah nyambut beliau. Anak-anak muda tanggung bawa batu ngelemparin beliau. Orang gila, karena sudah diprovokasi. Diprovokasi, hati-hati ada Muhammad datang. Kalau dia datang, dia akan memisahkan antara keluarga. Dia akan membuat sihirnya pada kita. Lemparin dia, dilempari. Rasul kemudian dalam keadaan terhina mundur. Lalu kemudian ketika mundur, lalu kemudian berada di satu tempat, di satu kebun, beliau duduk dan dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah. Kenapa mengadu? Saya mengadu kepadamu ya Allah atas dua hal. Satu, betapa lemah saya dalam dakwah. Yang kedua, betapa sedikit strategi saya dalam berdakwah. Mereka masih nolak saya. Rasul nggak pernah nyalain siapapun. Rasul nyalain dirinya sendiri. Lemahnya saya dalam dakwah, sedikitnya strategi saya dalam dakwah. Ketika Rasul kemudian mengadu kepada Allah,
Lalu kemudian datanglah malaikat lalu berkata, ya Rasulullah, itu sudah disiapkan malaikat penjaga gunung untuk menghantam kepala mereka dengan gunung. Gunung dirapatkan di kebun mereka, di kampung mereka. Kalau engkau bilang iya, itu langsung kemudian dirapatkan mereka dengan gunung. Kira-kira gimana? Di situ Rasul bilang, jangan. Nah, kenapa? Di situ saat-saat paling sedih dalam hidup Rasulullah, ketika dia diminta untuk mengazab umatnya sendiri. Karena umat Rasulullah bukan hanya umat muslim, tapi yang bukan muslim juga umatnya Rasulullah. Cuma umat Rasul ada yang ingkar, ada yang nurut. Jangan. Kenapa? Aku berharap dari tulang-tulang sulbi mereka nanti keluar keturunan yang kelak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Kalau kita? Kalau gue sih yes. Langsung aja gitu kan ya. Tapi Rasul katakan ini adalah saat yang paling sulit. Dia dilempari oleh orang-orang kotoran ternak, diikat kemudian dia lagi pakai semacam kayak selendang, diikat dengan selendangnya, diinjek kepalanya dan seterusnya. Rasulullah SAW menghadapi rentangan dakwah dan beliau adalah orang yang paling mulia. Pertanyaannya, apa yang membuat kita lepas daripada yang seperti itu? Makanya wajar ketika ada seorang yang bilang, kalau kalian tuh benar-benar mau minta kenikmatan pada Allah, ingat, yang kenikmatan yang kita minta utama pada Allah adalah apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami minta kenikmatan para nabi. Kami minta kenikmatan jalan para nabi. Yang Anda kira kenikmatan jalan para nabi itu adalah pakai mobil mewah? Yang Anda kira kenikmatan para nabi adalah punya rumah luas banget selapangan golf? Enggak. Yang dimaksud dengan kenikmatan para nabi apa? Ketika mereka berdakwah, mereka menghadapi halangan. Itu kenikmatan para nabi. Siratal ladzina an'amta alaihim adalah penolakan dalam dakwah, persekusi dalam dakwah, dicurangi ketika dakwah, dicurangi ketika berjuang. Itu kenikmatan dalam dakwah. Lah kalau Anda dikasih, bersyukur pada Allah, itu jalan yang Anda minta. Maka dia bilang pada saya, saat kenapa ya kita sudah berusaha luar biasa dan sekarang hasilnya kok dicurangi dan segala macam. Ya kalau Allah belum memberikan kemenangan, itu artinya cuma satu, Allah cuma pengen menunda kemenangan supaya jadinya lebih keren. Paham teman sekalian? Gitu aja. Dan Allah pengen ngasih tahu yang kedua, bagaimana caranya orang-orang yang jahat itu mati. Paham teman sekalian? Tunggu aja nanti ceritanya, karena itu cerita seru. Paham teman sekalian? Ibrahim ada masalah dengan Namrud. Namrud berusaha membunuh Ibrahim, kebunuh Nabi Ibrahim. Yang mati siapa? Namrud. Yang bunuh Nabi Ibrahim? Bukan. Yang bunuh siapa? Nyamuk. Bayangkan, yang bunuh siapa? Nyamuk. Fir'aun ada masalah dengan Musa. Dia pengen bunuh Musa, Musanya meninggal. Enggak. Yang mati siapa? Fir'aun. Matinya gimana? Keselak, Pak. Apa maksudnya? Jadi lihat aja ceritanya nanti gimana orang-orang gitu kan ya. Nah, jadi kalau Anda merasa bahwa Anda nggak dapat fitnah, Anda salah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Anda pasti dapat, kata Allah. Kenapa? Jangan ngeluh, jangan baper. Kenapa? Yang dulu juga dapat, Mas. Lah kalau yang dulu juga dapat, masa Anda enggak sih? Katanya mau minta siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, karena mau minta jalannya para nabi yang nikmat, ya ini kenikmatan berjuang di situ. Lah maka Allah kan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Allah memang memberikan itu pada kalian karena Allah sudah berikan pada yang lalu-lalu. Untuk apa ya Allah? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah tahu siapa yang benar-benar dan siapa yang bohongan. Paham sekalian? Karena yang beneran sama yang bohongan tuh adanya ketika fitnah, ada ujian, ada tes, baru ada begitu. Loh, kok supaya Allah tahu? Berarti dulunya Allah nggak tahu. Salah, bacanya begini. Bacanya adalah supaya Allah bisa ngasih tahu kepada kalian siapa yang benar-benar dan siapa yang bohongan. Sekarang kelihatan belum? Sudah kelihatan? Sudah lebih terang sekarang siapa yang bohongan dan siapa yang benar-benar. Siapa yang benar-benar cinta pada agamanya, siapa yang bohongan. Sudah kelihatan sekarang. Nah teman-teman, kalau nggak ada ujian gimana bisa tahu? Kalau nggak ada fitnah, keluar nggak orang-orang kayak begini? Nggak keluar. Orang munafik itu nggak akan bisa dibedakan dengan orang-orang mukmin kalau nggak ada ujian. Maka Allah katakan, kenapa kami kasih ini? Supaya kalian tahu siapa yang benar-benar dalam agamanya dan siapa yang bohongan, supaya Allah bisa grade kalian. Yang lulus grade-nya grade A, grade B, grade C. Yang nggak lulus siapa? Allah sudah kasih tahu semuanya. Dan Allah lanjutkan lagi, ketika Allah kasih tahu begitu, kita mungkin ngeluh, ya Allah sekarang saya ridho ya Allah, saya ridho saya dapat ujian, saya ridho saya dapat fitnah ya Allah. Ketika saya sudah beriman pada Engkau ya Allah, saya ridho saya dapat fitnah. Tapi mereka gimana yang menzolimi kami? Gimana mereka membuat kami kemudian jadi kayak begini? Gimana mereka menyakiti kami ya Allah? Gimana mereka memberikan fitnah kepada kami, yang menyakiti kami, yang menyiksa kami? Gimana? Allah katakan, tenang dalam ayat yang berikutnya. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbikuna.
Lalu apakah kalian mengira mereka itu yang berbuat keburukan pada Anda, mereka menyengsarakan Anda, mereka yang nyiksa Anda, apakah kalian mengira bahwa mereka dibiarkan akan lepas begitu saja daripada kami, akan hilang daripada kemudian tangkapan kami, akan kami biarkan begitu saja? Sa'a ma yahkumun. Sangat jelek yang Anda pikirkan, sangat jelek yang Anda pikirkan. Dan kadang-kadang saya mikir begitu. Makanya ada ayat ini. Kemarin saya ketawa-ketawa sendiri, ya Allah, kenapa? Karena ayat ini berkata begini, Allah katakan, kalau gitu Anda merasa bahwa orang-orang yang kemudian Allah berikan, kemudian orang-orang yang memberikan cobaan bagi Anda, apakah mereka akan dibiarkan? Lalu Allah kata, sa'a ma yahkumun, sangat buruk persangkaan Anda. Kenapa? Karena orang mukmin, walaupun saya insya Allah berusaha jadi orang yang beriman, tapi kadang-kadang saya punya prasangka jelek pada Allah. Ya Allah, ini ada orang mukmin, orang baik banget ya Allah. Kayak kemarin itu ya, meninggalnya Mursi, itu saya, ini orang luar biasa. Yang saya tulis dalam ingatan saya ketika dia pertama kali divonis untuk penjara itu, dia baca surat Ali Imran panjang banget, dan itu menohok banget, artinya luar biasa. Dia hafiz, dia menohok banget. Itu hakimnya itu kan pucat ketika dibacain seperti itu. Itu kalau saya jadi hakim itu langsung kena stroke, saya pulang dari situ. Ngeri sekali, orangnya sangat luar biasa, orangnya sangat pintar, hafal Quran, dia pejuang Islam bener-beneran, tukang dakwah luar biasa. Tapi coba, kadang-kadang kita mikir, nggak adil banget sih. Saya nunggu itu rezim yang kemudian berlaku jelek pada dia itu matinya gimana, itu saya tunggu-tunggu dari dulu lah, tapi kok ternyata yang kemudian meninggal dia duluan. Paham nggak sih kira-kira saya? Nah di situ saya keinget ini ayatnya. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at, apakah kalian mengira orang-orang yang berlaku buruk pada Anda, yang menyiksa Anda? Mursi ngomong apa? 5 tahun itu dia disiksa setiap hari gara-gara perbuatan yang nggak dia lakukan. Kudeta itu terjadi pada dia, itu sudah kezoliman. Lalu kemudian bagaimana dengan penyiksaan? Tapi saya pikir yang nyiksa itu kapan matinya ya? Lalu saya keinget ayat ini, sa'a ma yahkumun, lik, buruk sekali yang kamu tetapkan, lik, buruk sekali yang kamu persangkakan, lik. Lah kenapa? Allah sudah bilang, Allah bilang gak bakal lepas. Cuman kalian sering nyangka, kok dibiarkan ya Allah? Kapan giliran mereka ya Allah? Sedangkan orang-orang yang kemudian yang berlaku baik semua diambil satu persatu. Ini Allah katakan, tenang, Allah punya perhitungan sendiri terhadap mereka, Anda nggak usah ngitung. Nah kenapa? Karena keadilan itu ada di jalan Allah. Jadi difahami, Anda bisa jadi nggak mendapatkan keadilan di dunia, karena kalau Anda cari keadilan di dunia nggak dapat Anda. Contoh yang kemarin di New Zealand, nembakin orang di masjid, mecahin kepala orang pakai pistol dan seterusnya, itu ngeri nggak? Ya Allah, ngeri banget. Saya nggak ngira ada orang sesadis itu. 49 orang meninggal. Taruhlah dia sekarang sudah ditangkap, lalu ada 49 orang ngantri untuk mendapatkan keadilan. Taruhlah bukan Islam ya, taruhlah bukan Islam. Lalu kemudian apa yang paling parah diberikan pada orang sebagai hukuman? Hukuman apa yang paling parah? Hukuman mati kan? Oke, dia dimatiin. 49 orang nagih keadilan karena saudara dibunuh, orang dibunuh, mati. 1 orang pulang. Masih ada berapa orang di situ? 48 orang nagih keadilan. Gimana caranya? Dia bisa mati berapa kali? Dia bisa mati berapa kali, Pak? Adil nggak sih? Allah bilang tenang, sa'a ma yahkumun. Kalau Anda mikir Allah nggak bakal berlaku adil buat dia, Anda salah. Apa yang Allah katakan? Coba baca dalam surat An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba, dan seterusnya. Coba lihat bagaimana di situ mereka mendapatkan siksaan terus-menerus, nggak habis-habis. Dan kadang-kadang kita mikir sadis betul, tapi kenapa? Itu adalah kata Allah di akhirnya, jazaa'u wifaqah, pantas bagi mereka. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kejahatannya itu kalau dibunuh berkali-kali pun nggak akan bisa lepas. Nah maksudnya yang kayak 49 ini 49 ini kan kalau Anda yang adil, dia mati 49 kali kan gitu. Tapi kan nggak, dunia ini cuma bisa mati berapa kali sih? Sekali. Tenang, Allah sudah nyiapin buat mereka. Kalau Anda kira Allah akan lepaskan mereka di dunia dan di akhirat, Anda salah. Sa'a ma yahkumun, nggak bakal. Allah akan buat perhitungan dengan mereka. Jelas sampai di sini? Allah kasih tahu, kalau Anda beriman, Anda pasti diuji. Anda terima ujian Anda karena Anda emas. Allah akan memurnikan Anda. Dan kalau Anda mengeluh dengan ujian, Anda harus tahu orang-orang hebat sebelum Anda, mereka dapat ujian dan mereka tidak pernah mengeluh pada Allah. Yang berikutnya, kalau Anda perhitungan dengan orang yang menzolimi Anda, tenang, mereka dapat gilirannya nanti. Tenang, mereka dapat ceritanya nanti. Lihat aja cerita seperti apa. Lalu kemudian Allah katakan dalam ayat yang berikutnya, dan barang siapa yang benar-benar sudah berharap pada Allah, karena mereka sudah lepas berharap pada manusia dalam ayat yang ini, fa inna ajalallahi la'atin, Allah
Allah akan menggenapi janjinya kepada Anda. Allah akan berikan janjinya pada Anda kalau Anda benar-benar berharap pada Allah. Nah, lalu di mananya yang penting yakin? Di sini letaknya. Letak yang penting yakin adalah, teman sekalian, ketika dapat ujian, justru jangan mundur, harus lebih banyak berjihad di jalan Allah. Karena kenapa? Karena keyakinan itulah yang membuat kita berbeda daripada yang lain. Contoh, pernah lihat gambar-gambar di meme di internet, yang penting yakin? Pernah lihat? Belum pernah ya? Oke. Pernah tahu ada jalan cuma dua jalur itu kan, kiri depan belakang kan ya? Tiba-tiba di sini ada bis. Pernah lihat nggak? Jadi jalurnya begini, dua-duanya dipakai ada bis yang motong, sehingga yang di sini yang berhenti. Terus tulisannya, yang penting yakin. Halangannya minggir sendiri, paham teman sekalian? Nah, artinya orang jahat aja untuk berbuat jahat harus yakin. Orang yang motong jalan orang lain itu kalau nggak yakin, berhasil nggak dia? Nggak. Maling itu kalau nggak yakin, itu berhasil atau tidak? Orang curang nipu kalau nggak yakin, berhasil nggak? Nggak yakin. Orang baik juga harus yakin. Coba lihat. Maka ketika ada diuji oleh Allah, Anda sudah tahu tentang bahasan yang tadi. Berikutnya adalah yakin Allah pasti tolong. Anda harus berjihad di jalan Allah, harus berikan kemudian usaha yang lebih keras. Contoh, Musa dakwain Fir'aun nolak. Musa bawa Bani Israel. Setelah bawa masih Bani Israel di malam hari, pagi harinya udah kesusul. Di depannya ada Laut Merah, belakangnya tentara Fir'aun. Gimana kira-kira? Deg-degan nggak? Itu lebih ngeri. Kenapa? Kalau ketangkep, habis itu semua. Dan mereka bukan hanya dibunuh, tapi disiksa. Lebih parah lagi. Apa yang terjadi? Sempat-sempatnya orang-orang Yahudi ngece. Musa katanya mau bebasin. Lihat depanmu itu laut, belakangmu orang, matilah kita. Musa bilang, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, Tuhan saya bersama saya, dan Tuhan saya akan menunjuki saya. Kenapa dia bilang saya? Kesel deh sama orang Yahudi sekalian, nyebelin banget gitu loh, maksudnya sudah ditolong gitu kan ya, susah-susah masih nyalain lagi. Dan ya, kalla innama ya rabbi sayahdin. Beda dengan Rasulullah. Rasul bersama Abu Bakar, terus Abu Bakar bilang, ya Rasulullah gimana, kita khawatir nih, ini ada orang yang nangkap kamu, ini kakinya udah kelihatan. Kata Rasul apa? La tahzan innallaha ma'ana. Tuhan kita bersama kita. Tuhan kita bersama kita. Maksudnya kita bareng-bareng, kamu nggak sendiri. Nah, ketika Musa kemudian bilang seperti itu, dia yang penting yakin. Diketukkan Allah bilang, Musa ketukkan tongkatmu. Musa mikir begini, mungkin nggak Musa mikir begini? Kemarin pas diketukkan tongkatnya jadinya apa? Jadinya ular. Baca di dalam surat Asy-Syu'ara, pas dilatih sama Allah, Musa, tongkatmu untuk apa? Oh, ini untuk gembala, untuk gini, untuk gini, untuk gini. Musa lemparin tongkatmu, lempar jadi ular. Latihan tuh. Ambil jadi tongkat. Oh, gitu cara kerjanya. Pas sama Firaun bilang, tukang sihir, keluarkan kehebatanmu. Bukan ular, tali jadi ular. Lalu kemudian Musa, oh sudah latihan saya, lempar tongkatnya jadi ular besar. Lalu kemudian disuruh lempar lagi. Dia pikir, masa jadi ular lagi sih? Tapi apa tema kita pada hari ini? Yang penting sudah lakukan saja. Kalau Allah sudah perintah, sudah lakukan. Anda jangan banyak mikir itu bukan wilayah Anda, paham teman sekalian? Itu sudah wilayahnya Allah. Musa kemudian menghentakkan tongkatnya, lautnya terbelah. Oh gitu. Yang penting, contoh lagi, Nabi Ibrahim ketika bawa Hajar sama anaknya Ismail ditinggalkan di situ. Apa kata Allah? Pergi Ibrahim. Lalu kemudian Ibrahim bilang, saya pergi ya. Lalu kemudian istrinya bilang, pergi nih. Kalau gitu kita gimana? Mau kemana? Nggak jawab. Mau kemana? Nggak jawab. Yang terakhir, ini perintah Allah. Iya, ini perintah Allah. Ya sudah, pergilah. Kenapa? Karena Hajar berpikir yang penting, padahal air dari mana? Makanan dari mana? Dia nggak tahu. Tapi yang penting, Allah nggak mungkin melantarkan saya. Sa'i 7 kali keluar air, dibentuk oleh Allah, diurus oleh Allah semuanya. Itu lagi. Contoh lagi, Maryam menaati perintah Allah, nggak punya suami, hamil. Pas sudah mulai gede kemudian perutnya, dia pergi keluar supaya orang tuanya nggak malu. Pas sudah mau melahirkan, apa kata dia? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, mendingan mati saya ya Allah. Sakit banget. Nggak ada yang nolongin ya Allah. Ibu saya nggak ada, bapak saya nggak ada, saya dituduh pelacur kalau anak ini lahir, sakit banget ya Allah, mending mati ya Allah dan dilupakan saja. Apa kata Allah? Tenang, saya sudah nyiapin semuanya. Terus ngapain ya Allah? Duduk dulu. Ya sis, duduk. Duduknya di pangkal pohon kurma. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Nah, sekarang goyang pohon kurma. Kalau Anda kira-kira ibu-ibu disuruh gitu gimana kira-kira? Lagi hamil, pembukaan ke-6 lah kira-kira gitu ya, atau pembukaan ke-7 lah kira-kira gitu ya. Pas mau lahir itu kepala bayi udah di bawah, sakit banget itu kan ya. Nah itu katanya sakit banget, saya sih nggak tahu gitu kan ya. Ibu-ibu lagi sakit banget, lagi pembukaan 7 sampai 10, tiba-tiba disuruh goyang pohon kurma, kira-kira apa?
Ya lombok ya yang konkret gitu loh. Masa di surga yang pohon korma? Pernah lihat pohon korma nggak? Pohon kelapa pernah lihat? Kalau Anda goyang pohon kelapa, turun nggak itu kelapa? Nggak mungkin, Pak. Tapi apa kata Allah? Yang penting udahlah, yakin aja dulu. Wahuzi ilaiki bijitin nakhlati tusakit alaiki rutoban jania. Nanti akan keluar kurma yang masak. Bener, dia digoyang terus kemudian keluar kurma. Anda nggak perlu mikir. Kalau Allah sudah suruh, maka Anda tinggal jalankan. Sami'na wa ata'na. Mikirnya itu kapan? Nanti pas materi-materi kapan-kapan tahu. Nanti kalau kita bahas, mikir itu pas akidah. Itu baru mikir. Mendapatkan Allah itu harus mikir. Tapi kalau sudah disuruh Allah, jangan banyak mikir. Nanti kalau Anda mikir, kesuwen, kelamaan, paham Ibu sekalian? Dan orang-orang yang keramaan mikir itu kadang-kadang menentukan posisi surga, paham Ibu sekalian? Ingat yang terakhir saya mau cerita, ketika perang Mu'tah itu ada 3 orang. Kata Rasulullah, besok bendera pegang sama Zaid bin Haritsah. Bendera Aliwa itu yang putih tulisan la ilaha illallah itu kasih kepada Zaid. Kalau Zaid meninggal, kasih kepada Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, kasih pada Abdullah bin Rawahah. Maka kemudian mereka bilang, berarti besok 3 ini mati nih. Lah kenapa? Karena 3-3-nya sudah disabdakan, kalau ini habis kasih ke sini, kalau ini habis kasih ke sini. Maka apa yang dilakukan kaum muslimin? Semua berlomba-lomba masuk kepada pasukannya Zaid bin Haritsah, biar duluan syahid. Yang kedua masuk ke Ja'far, yang ketiga adalah Abdullah. Ketika besoknya perang betul, Zaid meninggal duluan, ditombak, dipanah, meninggal. Lalu kemudian bendera diambil oleh Ja'far. Ja'far dipotong 2 tangannya, dipotong kakinya, meninggal. Yang terakhir Abdullah bin Rawahah. Dikisahkan dalam kemudian sirah bahwanya Abdullah bin Rawahah mikir begini, gue maju nggak ya? Udah ada bendera nih, gue maju nggak ya? Gue maju nggak nih? Gue maju nggak nih? Nah, agak deg-degan ini. Lah kenapa? Itu 2 itu sudah meninggal ya. Tapi dia ini adalah seorang penyair. Dia ini adalah tugasnya orasi sebelum jihad nih orangnya. Bayangin, orang yang tukang orasi aja sebelum jihad itu deg-degan ketika disuruh jihad. Jadi saya juga deg-degan ketika baca peristiwa ini. Lah kenapa? Jangan-jangan saya yang ngisi kajian, tiba-tiba kalau misalnya diperlukan saya deg-degan juga, paham teman sekalian. Lalu kemudian dia membaca syair, wahai Abdullah bin Rawahah, engkau itu cuma mani yang tertumpah dari kemaluan bapakmu, keluar lagi dari kemaluan ibumu. Kamu ini nanti mau mati di ranjang atau seperti apa? Kalau kamu enggan untuk melangkahkan kakimu, saya akan menyeret kakimu di depan medan jihad. Kamu benci sama surga, Abdullah. Langsung dia kemudian lari ke medan jihad, meninggal di situ. Lalu kemudian Rasul mengabarkan pada sahabat di tempat yang lain, itu Zaid bin Haritsah sudah meninggal, dan Zaid bin Haritsah masuk surga. Abdullah bin Rawahah masuk surga, dan kedua tangannya Allah ganti dengan sayap sehingga dia bisa terbang di surga. Sedangkan sahabat kalian yang satu lagi, Rasul diam. Emang kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan Abdullah? Ini ada sesuatu nih, karena dia nggak diceritain. Rasul katakan, Abdullah bin Rawahah singgasananya miring dibandingkan 2 sahabatnya yang lain. Kenapa? Gara-gara ragu. Sekalian, miring singgasananya. Kalau kita, iya alhamdulillah Ustadz masih ada, gitu kan ya. Walaupun miring ya nggak apa-apalah. Lah kalau kita ngesot juga nggak apa-apa Ustadz, gitu kan ya. Nggak tahu, cuma saya pengen ngasih tahu. Yang penting yakin. Kalau keyakinan itu sudah ada pada Anda, ketika Allah memberikan satu perintah pada Anda, insya Allah Allah yang bantu semuanya. Allah itu kalau sudah nyuruh pasti akan membantu. Masih ada waktu kira-kira 3 menit. Oke, saya pengen ngasih tahu. Lebih enak diizinkan, disuruh, atau dibiarkan? Diizinkan, disuruh, atau dilarang? Diizinkan, disuruh, atau dilarang? A. Diizinkan, angkat tangan. B. Disuruh. C. Dilarang. Bagus, nggak ada yang mau dilarang. Dilarang tuh nggak enak. Oke, lebih enak disuruh atau diizinkan? Kebanyakan di antara kita bilang diizinkan, tapi sebenarnya lebih enak disuruh. Nah, kenapa lebih enak disuruh? Coba lihat, Pak, ada karyawan bilang sama Anda, Pak, saya izin ya, ngapain? Liburan. Berapa lama? 7 hari. Boleh? Mau kemana? Mau pergi ke sini, Pak. Oke, boleh, silahkan. Ditanggung nggak biayanya? Nah, kan kamu yang izin, kamu kan mau sendiri. Nanti kalau ada apa-apa ditanggung nggak? Beda dengan disuruh. Pergi sana, ngapain? Liburan. Kemana? Umroh sana 7 hari, gitu kan ya. Biayanya gimana? Gue yang tanggung lah, kan gue yang nyuruh, gitu kan. Kalau pas di jalan kehabisan duit, kira-kira gimana? Tinggal telepon, Pak, mohon maaf, saya tuh kan kemarin dibekali ya Pak ya, cuman ada biaya di luar perkiraan Pak, jadi gimana? Nanti saya transfer. Gitu. Lebih enak disuruh atau diizinkan? Pertanyaan saya, Anda tuh disuruh untuk memperjuangkan agama Allah atau diizinkan memperjuangkan agama Allah?
Disuruh hidup atau diizinkan hidup? Anda tuh disuruh hidup loh, jangan salah. Sedangkan agama yang lain tuh cuma diizinkan oleh Allah. Anda tuh disuruh, artinya Anda yakin kalau Anda sedang dalam suruhan Allah melaksanakan kewajiban, Allah pasti akan nyangu, akan memberikan bekal kepada Anda insya Allah. Maka temanya adalah yang penting. Jadi sudah jelas ya bagaimana reaksi kita dalam kondisi yang sekarang, kondisi ketika lagi sulit atau yang ketika Anda rasa lebih sulit. Berjihadlah di jalan Allah, sabar. Allah punya perhitungan sendiri pada orang-orang zalim, dan Allah menggunakan ini untuk mensucikan kita hingga kita keluar daripada sini seperti emas 24 karat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita semuanya, semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada yang baiknya bersama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.